adik-adik semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama kakak Nadia. Di video kali ini, kakak mau bahas tentang hewan. Tapi kakak gak sendirian, kakak bareng sama teman-teman kakak yang lain. Sebelum perkenalan, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita baca Al-Fatihah bersama ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita baca doa, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang akan dilanjut oleh Kakak Dila. Dadah teman-teman. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Ardila. Tadi adik-adik sudah tepuk semangat ya sama Kak Nadia. Gimana sekarang? Sudah semangat belum belajarnya? Wah, ternyata adik-adik di sini sudah semangat belajar ya. Sekarang Kak Ardila punya sebuah lagu untuk adik-adik semua. Di sini adik-adik ada yang suka bernyanyi. Wah, ternyata adik-adik di sini suka bernyanyi semua ya. Oke, sekarang kita akan bernyanyi bersama Kak Ardila. Adik-adik bisa tirukan nyanyian Kak Ardila ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita sebutkan binatang yang ada di darat. Berkaki 4, berkaki 2, dan ada juga binatang melata. Kuda, kambing berkaki 4, ayam dan itik berkaki 2, ular, komodo, hewan melata, dan ada juga binatang lainnya. Hore! Ternyata adik-adik pintar menyanyi, semangat juga ya untuk menyanyi. Kompak, semangat, dan gembira. Sekarang Kak Ardila punya pertanyaan untuk adik-adik semua nih. Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Sekarang adik-adik ada yang tahu nggak hewan apa yang hidup di darat? Wah, adik-adik semua pintar ya. Iya benar, ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada ular, ada komodo, ada bebek, dan masih banyak lagi binatang lainnya. Sekarang adik-adik sudah belajar mengenai binatang yang ada di darat. Jadi binatang yang ada di darat ini semua adalah ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi, lindungi, dan juga jaga. Adik-adik selanjutnya akan bermain permainan bersama Kak Dia, Kak Sevia, Kak Andini, Kak Maulani, Kak Revi, dan Kak Winnie. Selamat bermain, semoga bermain dengan kompak dan gembira. Semangat! Halo anak-anak, sekarang bersama Kak Dia akan bermain kucing dan tikus. Pertama, kita membuat lingkaran. Lalu tentukan siapa yang menjadi kucing dan yang menjadi tikus. Tugas kucing adalah mengejar tikus hingga mendapatkannya bila ia keluar dari lingkaran tersebut. Mari kita coba. Nah, seperti itu permainan kucing dan tikus. Yuk kita bermain selanjutnya, Ryan. Hai anak-anak, kenalin aku Kakak Winnie. Mari kita bermain oray-orayan.
Jadi caranya ada 2 orang penjaga, nanti yang lainnya ikut bermain berputar di media penjaga. Mari kita coba. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari, inilah dia yang terbelakang. Nah, yang terpilih harus memilih 2 di antara penjaga. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari, inilah dia yang terbelakang. Nah, seperti itu permainan oray-orayan. Bagaimana, mengasihkan kan? Terima kasih. Hai adik-adik, sekarang bersama Kak Dini akan bermain tebak siapa aku. Nah, cara bermainnya Kak Dini akan menyebutkan ciri-ciri hewan, lalu kalian akan menebaknya. Nah, sekarang pertanyaan pertama, tebak ya. Aku memiliki hidung panjang, telinga yang besar, badanku besar, dan aku suka makan rumput. Nah, siapa aku? Aku. Winnie, siapa? Gajah ya? Ya, betul, gajah. Sekarang pertanyaan kedua. Aku memiliki telinga panjang, jalanku melompat-lompat. Aku suka makan wortel. Siapakah aku? Seppi, siapa? Kelinci. Ya. Nah, pertanyaan ketiga. Aku punya paruh. Aku memiliki sayap. Dan aku selalu berbunyi setiap pagi. Siapakah aku? Bina. Siapa? Ayam. Ya. Nah, adik-adik, permainannya sudah selesai. Sekarang kita dengarkan Kak Revi menjelaskan manfaat permainan yang telah kita mainkan tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih adik-adik semua? Pada seru kan permainannya? Sebelumnya ada yang masih inget gak nih ada berapa dan apa aja tadi permainan yang udah kalian ketahui? Ada yang masih inget? Betul, ada 3 permainan yang tadi kalian mainkan. Yang pertama ada kucing dan tikus, yang kedua ada ular-ularan, dan yang terakhir ada tebak siapa aku yang bertemakan binatang. Sebelumnya kakak pengen tahu nih, kira-kira adik-adik pada tahu nggak ya manfaat apa yang bisa kita ambil dari permainan itu semua? Ada yang bisa dan tahu? Oke, daripada adik-adik bingung, kakak kasih tahu ya manfaat permainan yang bisa kita ambil dari permainan-permainan yang udah adik-adik ketahui tadi. Yaitu dengan banyaknya gerak, adik-adik semua, dan berkeluaran keringat membuat tubuh kita menjadi sehat. Juga bermanfaat dalam melatih melatih kecepatan, konsentrasi, sosial, emosional, dan fisik motorik adik-adik. Mungkin cukup sekian nih yang bisa kakak sampaikan terkait manfaat yang bisa adik-adik ketahui dari permainan-permainan itu semua. Dan juga semoga adik-adik bisa memanfaatkan permainan-permainan tersebut menjadi olahraga dan melatih kekuatan dan fisik motorik adik-adik semua. Yeay, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang Kak Sevia ingin bertanya, bagaimana kegiatan bermainnya tadi? Apakah seru? Ya pasti seru dong. Nah, anak-anak masih ingat tidak tadi kita sudah bermain apa saja? Betul, kita sudah bermain oray-orayan, kita sudah bermain tebak siapa aku, dan juga kita sudah bermain kucing dan tikus. Nah, dari ketiga permainan itu, anak-anak lebih suka permainan yang mana? Wah, ternyata ketiga permainannya seru-seru ya.
Nah, anak-anak, kegiatan permainan yang sudah kita lakukan tadi itu mempunyai banyak manfaat, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Revi. Salah satu manfaatnya adalah kita belajar tentang kerjasama, tolong-menolong, ketangkasan, taat aturan, serta menahan sabar. Anak-anak bisa bermain permainan ini di rumah ya, bersama orang tua, teman-teman, dan juga saudara yang ada di sekitar rumah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan cerita dari Kak Mina. Nah, anak-anak penasaran gak? Cerita apa sih yang akan dibawakan oleh Kak Mina? Kalau gitu kita langsung saja mendengarkan cerita dari Kak Mina. Anak-anak, sekarang Kakak Mina mau bercerita nih. Simak dengan baik ya. Nah, judul ceritanya adalah Kelinci dan Kura-kura. Di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci yang sombong. Setiap hewan ditantang untuk adu kecepatan dalam berlari dengannya. Pada suatu hari, datanglah si kura-kura yang rendah hati untuk memberanikan diri menjawab tantangan si kelinci yang sombong. Dengan sombongnya, si kelinci menertawakan niat si kura-kura yang mau melawan dirinya. Setelah adanya kesepakatan, maka lomba lari pun dilaksanakan dengan ditonton banyak hewan di sana. Dalam perjalanan, si kelinci selalu mengejek dan merendahkan si kura-kura. Si kura-kura pun tidak patah semangat dan terus berusaha berbuat yang terbaik dan berlari sekuat tenaga. Merasa dirinya sudah jauh di depan, si kelinci pun menunggu si kura-kura dengan sombongnya. Merasa dirinya sudah pasti menang, ia pun bersantai sejenak sambil tiduran. Tidak terasa, si kura-kura pun datang menyusul. Si kelinci pun masih terlena dengan tidurnya. Tiba-tiba, si kelinci terbangun dan terkejut melihat si kura-kura sudah berada di garis finish. Si kura-kura pun berhasil mendahului dan memenangkan pertandingan lomba lari tersebut. Semua hewan yang lain pun bersorak gembira melihat si kura-kura memenangkan pertandingan. Si kelinci berjanji tidak akan sombong lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Si kura-kura beserta hewan lainnya pun memaafkan dan mereka pun hidup bahagia bersama selama-lamanya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, kita bisa mengambil hikmahnya loh. Contohnya, kita tidak boleh sombong, karena Allah menciptakan manusia dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke anak-anak? Alhamdulillah, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan belajar kali ini ya. Amin. Nah, alangkah baiknya mari kita tutup kegiatan belajar kali ini dengan membaca doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-hambamu yang soleh. Amin.